Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa irsadatu bi hidayatil Qur'an wa sunnatin nabiyil alam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa mulazina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu as-sa'imun hatta yubtiru wa mazlumun sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini, di tempat yang dimuliakan Allah, bersama-sama orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan dalam majelis yang dinaungi oleh malaikat. Dan itulah majelis subuh yang Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi-pagi hari. Sahibul hajat, pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah. Al-Falah maknanya adalah kemenangan, bahwa jamaah dan pengurus ini ingin menang di dunia dan menang di akhirat. Yani wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka banyak yang minta, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan, keberkahan hidup di dunia, dan selamatkan kami ya Allah nanti di akhir hayat dan hari kiamat kelak. Para kiai, ya, tokoh masyarakat yang ada di Sido Gede, Mangga Besar, izin untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang mudah-mudahan ini berguna bagi saya dan kita semua. Karena Allah berpesan, fazakir wa inna zikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna untuk orang-orang yang beriman. Karena ketahuilah bahwa iman kita ini kadang naik, kadang turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Ketika frekuensi ketaatan kita kepada Allah meningkat, maka itu pertanda iman kita sedang naik. Tapi ketika ibadah-ibadah kita berkurang, bahkan malas, lihatlah bahwa dia sedang turun imannya. Karena itu kita perlu watawasau bil haq watawasau bisawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada judul yang disampaikan kepada saya. Cuma Ustadz Mufid ini dalam bukunya tentang Ramadan ini menulis para pejuang Ramadan ini ada tanggal 1 sampai tanggal 29, dan sudah diberi judul. Jadi karena ini hari ke-26, maka bab ke-26 yang kita bahas, ya. Tentang apa bab ke-26 ini? Tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan nanti masuk kepada apa yang diminta oleh ketua masjid tadi, tentang Qiyamul Lail sebagai bagian dari ikhtiar kita menjemput Lailatul Qadar. Jamaah sekalian,
berada di Mangga Besar ini mengingatkan masa-masa SMP, ya. Jadi banyak saya bergaul di sini dan orang-orang sepuh tua dulu banyak yang masih saya kenal. Pak Jailani, baik dua Jailani di sini, Tarkoni, ya, Pak, yang tua-tua, semuanya bagian dari kehidupan kami saat itu, 83, 85 sampai 87. Karena itu hadir di sini tentu tidak datang tiba-tiba, ya. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada pengurus. Kata Rasul itu adalah ma la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sungguh dia tidak berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan ungkapan ini ungkapan persaudaraan, ya. Di samping memang ya sudah kemarin saat nuzul Quran saya dihubungi tapi tidak berjodoh, ya. Karena hari Jumat ini hari dinas luar Pak Haji Qasim. Khotal iman rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada dua di antara yang saya ketahui ayat yang menyebutkan tujuan akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama di awal Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua ayat tentang perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita di awal tadi untuk menyembah Allah, kemudian lebih spesifik lagi berpuasa di bulan Ramadan, tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kenapa kita diajak untuk menjadi orang yang bertakwa? Karena ternyata nikmat Allah, keberkahan Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain dikatakan walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri, satu tempat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dia beriman dan bertakwa, la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan kami berikan, kami pastikan kepada mereka itu lapatahan alim barokat, keberkahan dari langit dan dari bumi. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali dalam pengantar Ihya Ulumuddin, ya, dalam pengantarnya disebutkan bahwa keberkahan itu terkait dengan apa yang Allah berikan ini memiliki nilai tambah, memiliki value yang banyak. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Umur dipanjangkan oleh Allah, bertambah ketaatannya. Harta dibanyakkan oleh Allah, bertambah zakat infak sedekahnya. Anak istri dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat keluarga itu menjadi bahagia. Keluarga itu menjadi markas untuk melahirkan orang-orang soleh kemudian, dan seterusnya. Inilah makna berkah. Di samping memang Allah Subhanahu wa taala membuat satu posisi yang strategis bagi seorang manusia di sisi Allah. Kalau dia bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian
adalah yang paling bertakwa. Dan siapa orang yang bertakwa ini melekat pada diri kita masing-masing. Karena itu dalam Islam kehidupan kita ini adalah ibadah. Ketika seorang birokrat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya lalu tetap taat kepada Allah, maka dia berhak memperoleh predikat muttaqin. Kawan-kawan kami yang bergelut dengan dunia advokasi, baik formal maupun informal, lalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, diiringi dengan iman dan takwa, dengan insya Allah sama, sampai kepada pejabat-pejabat yang formal maupun informal, hatta sampai kepada kita pribadi. Semua kita punya peluang yang sama untuk memperoleh predikat itu. Dan semua yang ada di dunia ini sesungguhnya milik Allah. Tempat kita untuk mempersiapkan diri memperoleh derajat muttaqin itu. Lebih daripada itu, di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Bayangkan jaminan Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan cukupkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu kita diberikan waktu yang panjang dalam kehidupan kita ini untuk memperoleh predikat muttaqin itu. Karena memang orang muttaqin itu sebagaimana di surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu, bertakwa itu berada di taman-taman surga dan mata-mata air. Kemudian ayat itu selanjutnya, akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sambil mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sungguh sebelum itu mereka ketika berada di dunia adalah orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Jadi yang pertama sesungguhnya karakter orang-orang bertakwa itu adalah senang berbuat kebaikan. Dalam ayat lain dikatakan, wa ma rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menimpakan satu azab pada penduduk satu negeri selama masih banyak orang yang berbuat kebaikan. Karena itu kebaikan ini sunatullah. Allah senang kepada orang yang berbuat baik dan manusia senang kepada orang yang berbuat baik. Karena itu ukurannya buat orang beriman ini, baik ini adalah baik dunia baik akhirat. Untuk baik dunia dan baik akhirat itu modal kita adalah iman dan takwa. Itulah dasar kita agar produktivitas kita di dunia ini bukan saja dinikmati secara hablum minan nas, horizontal, tapi juga hablum minallah, dicatat, ya, diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Jadi mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabaqul khairat. Qatal iman rahimakumullah. Yang ayat berikutnya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Apalagi di penghujung Ramadan ini, ya. Inilah karakter. Jadi mereka bangun tengah malam. Di bulan Ramadan ini Rasul menisbatkan qiyamul lail itu, salat tarawih itu sebagai sarana untuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Karena itu orang beriman itu tidak mau meninggalkan semalam pun dari malam-malam Ramadan, di samping siangnya beribadah puasa. Dan Qiyamul Lail ini juga sebagai indikasi Allah untuk memberikan pujian, akan mengangkat orang itu menjadi makhluk yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah kalian di sepertiga malam, laksanakan ibadah nafilah malam itu, diantaranya adalah tahajud, qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah akan memberikan makom yang terpuji. Karena itu orang-orang beriman ini menjadikan malamnya itu adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Musibah sedang melanda kita ini, ikhtiar sebagai manusia tetap kita lakukan, tapi sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Karena itu mari dekatkan kita kepada Allah. Dan ayat berikutnya menyebut wabil asharihum yastaghfirun. Jadi banyak qiyam. Yang kedua, ciri orang-orang bertakwa itu karakternya. Kemudian di waktu sahur banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya diperbanyak, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Qatal iman rahimakumullah, di malam, di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia dan akan melihat. Dalam hadis itu dikatakan, ya, may yad'u fa'ajib lahu. Kalau ada yang berdoa, maka akan aku kabulkan. May yas'alni atau yas'al fa'atiya. Kalau ada yang meminta, aku beri. May yastaghfiru fa'aghfirulah. Barang siapa yang memohon ampun, maka Allah aku ampunkan. Ini waktu yang sahur di ketika sepertiga malam. Jadi malam itu dibagi tiga. Awal malam inilah maghrib, ya, kalau diukur 12 jam malam, 12 jam siang, maka 4 jam pertama itu awal malam. Ada maghrib di situ, ada awal isya, sampai katakanlah 4 jam kemudian. Lalu tengah malam adalah 4 jam, kemudian akhir malam adalah 4 jam yang terakhir sampai datangnya waktu subuh. Nah, di sini disebutkan di sepertiga malam akhir, maka berarti di waktu sahur. Qatal iman rahimakumullah. Nah, Lailatul Qadar ini memang disebutkan dia malam, ya, tidak siang. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tidak ada naharun qadar, ya, siang Lailatul Qadar. Tapi jangan lupa, alam ini berputar, ya. Sekarang kita ini subuh, di tempat lain baru maghrib. Karena itu Allah Maha Kuasa. Boleh jadi kita ini sedang ganjil, dan kita manfaatkan keganjilan itu yang diindikasikan datangnya Lailatul Qadar. Tapi di tempat lain ganjil itu. Nah, karena itu azan ini tidak pernah berhenti setiap perputaran ini. Kita subuhnya di sini jam 5 kurang sedikit, tapi ada kawan di sana di bagian barat sana subuh. Jadi terus semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkaran waktu. Maka mari kita manfaatkan waktu yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul, adalah tempat-tempat yang mustajab. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian
ayat berikutnya surat Az-Zariyat itu, karakter orang yang bertakwa itu adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang tidak meminta atau yang meminta, dan orang miskin yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Inilah, dan kita akan diuji dalam rangka membersihkan jiwa kita. Ada zakatul fitrah yang mudah-mudahan Allah lapangkan kita, Allah lebihkan makanan kita pada hari itu. Kalau yang sudah punya perencanaan, insya Allah lebih, maka dia mungkin lebih awal mengeluarkannya, karena memudahkan bagi penyelenggara untuk mendistribusikan. Tapi ada mungkin di antara kita hari 28 belum, makan saja masih susah. Tiba-tiba Allah cukupkan pada tanggal 29. Maka 29 itu sebelum Idul Fitri dia mengeluarkan. Karena itu rezeki ini wallahu alam. Maka dalam konteks keberpihakan kepada orang-orang yang membutuhkan ini ada dua. Yang pertama adalah zakatul fitrah, kewajiban bagi yang memiliki kemampuan lebih pada saat menjelang Idul Fitri, dan itu untuk mensucikan jiwanya, ya. Kemudian yang kedua zakat mal, untuk membersihkan hartanya. Yang dalam kehidupan kita sehari-hari penghitungannya mungkin mulai Ramadan, maka hitung di Ramadan ini dia menghitung kembali apakah sudah sampai nisabnya, batas minimalnya, dan apakah sudah dalam satu waktu, haulnya, dalam kurun waktu. Kalau sudah sampai dan dia menghitungnya di bulan Ramadan, keluarkan mungkin bersamaan dengan pembayaran zakatul fitrah. Tapi kalau menghitungnya bulan Syawal, maka bulan Syawal dia dikeluarkan. Kalau dia menghitungnya di bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah dia. Kalau hitungan setahun. Tapi khawafillah, ada memang dalam hidup ini, dalam zakat itu tuh zakat rikas. Rikas ini barang tambang. Zaman dulu dah kata penggantian tol ini, ya. Maka dia dianalogikan. Jadi barang tambang itu kan sesuatu yang tidak sengaja lantas kita dapatkan, ya. Jadi kalau yang kena tol itu misalnya tidak, kalau tidak kati zakat di zaman itu tidak keluar, maka dalam sumber hukum kita ini ada namanya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Jadi dia bisa dikiaskan, dianalogikan. Zakat rikas itu zakat barang tambang. Tiba-tiba di kampung kita ada sumur minyak, ya, lalu pas minyak itu dihitung sekian barel dan punya cadangan sampai sekian waktu, maka sesungguhnya ada zakatnya. Nah begitupun tadi yang dapat ganti tol itu bermiliar-miliar itu, yang harga normalnya mungkin 100 juta tiba-tiba 1 miliar. Nah analogikan saja kalau kita orang beriman, tapi zakatnya bukan 2,5%, itu 5%. Akan lebih banyak orang yang merasakan rezeki dari Allah itu, dan akan banyak manfaatnya untuk yang bersangkutan. Khotal iman rahimakumullah. Nah, kalau tidak ada kemampuan, hari Rebar saja kita susah makan, tidak baca yang kemudian tadi belum sampai nisab dan haulnya, dan tidak pernah bertemu dengan rikas ini, ya. Sudah kita gunakan kebaikan yang lain dalam bentuk sunnah. Ada sodako, ada infak, dan lain sebagainya. Karena itu peluang untuk meraih, ya, karakter orang bertakwa, poin yang keempat ini terbuka luas kepada kita semua. Yang punya harta, adui. Bangun rumah tahfiz, Ustaz Rahmat ini misalnya kan, Ulil Albab kemarin yang testimoninya langsung oleh Ustadz Abu Somad, ya Ustadz Pak Haji Qasim, para tokoh mohon izin kami tidak ngajak sebesaan, iya, pengen sebesaan itu dan ada Pak Wali, rupanya pendekatan situasi kita yang tidak memungkinkan.
Akhirnya sebenarnya besak inilah 3 kali jadi batal ini. Tapi kata orang tidak bisa besak kecil jadilah. Yang penting tertijak dia di kota Prabu Muli ini. Ada perwakilannya pokok dari Al-Falah ini ada orang 10 kalau ya. Dan ada komitmen nanti kalau suasana membaik ya, kita ada kemampuan, maka beliau berkenan insyaallah akan hadir lagi untuk bertemu dengan umat Islam yang ada di Prabu Muli. Khotal iman rahimakumullah. Jadi tadi ya, jadi Ustaz Rahmat ini kan bagian di utara ya, nah, lagi akan bangun dan beliau ini qori. Saya ingat 5 tahun 6 tahun yang lalu biasa-biasa saja, ternyata luar biasa ya. Mudah-mudahan yang ingin menyisihkan infak sodakohnya atau al-falah inilah lebih ya, tidak apa dikirim ke sana ya. Ya, siapa tahu kagak ada murid-murid kita ini yang ingin mendalami ya, kalau apa ikro di sini baik, tidak usah ke sana jauhnya, ya berbagi ya. Tapi kalau sudah tahsin, sudah tahfiz, sudah tadi qiraah sab'ah ya, silahkan berguru. Ini ada Pak Haji ya, Pak Haji Ruzi Tahir. Saya yakin masih apa Bayati jawabul jawabnya ya, nah, masih. Nah, tinggal kita ini kemarin ngundang Pak Haji Mualimin khataman. Lasaro ngomong ya 80 ya. Tapi hadirnya beliau itu bagian dari penyemangat. Yang tua lagi masih hadir, maupun yang muda ya. Khotal iman rahimakumullah. Jadi tadi khotal iman, mudah-mudahan bagian dari apa yang disampaikan oleh ketua masjid pengantar ceramah ini, bahwa Lailatul Qadar itu indikasinya ada di akhir Ramadan ya, di malam-malam ganjil. Ini 26, berarti malam ini 27. Ada satu kajian dan ada hadisnya, saya membaca itu, kalau malam Jumat bersamaan dengan malam ganjil seperti kemarin kan malam 25 ya, besoknya Jumat ya. Ya. Itu hadis itu menyebut disitulah Lailatul Qadar. Tapi ada apa tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Malam itu hujan enggak? Nah, katanya terang, berarti belum ya. Berarti masih gitu, jangan stop dulu ya, masih ada 27. Iya, 27 29. Tapi dia memang datang di malam. Karena itu jangan tinggalkan malam. Kalau lah 25 malam melok dapat. 27 ini melok lagi, tiba-tiba 27 dapat. 29 dapat. Jadi intinya bahwa kenapa dirahasiakan itu, supaya kita ini selalu siaga. Ya. Sama dengan kalimat dalam Al-Qur'an itu, wa idz ta'azzana rabbukum ya. Telah kami umumkan kepada kalian, kami beritahu, kami maklumatkan kepada kalian, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan ditambah. Jadi terkait dengan nikmat ini ternyata Allah kadang-kadang langsung memberikannya, balasannya. Wala in kafartum, kalau kamu ingkar, inna azabi lasyadid, tidak dijelaskan, tapi pasti azab itu. Kalau kita kufur, azab Allah pedih. Tapi tidak tunjuk tahu kapan azab itu datang. Itu pertanda bahwa dua ketentuan Allah, cara menyikapinya bagi Allah berbeda. Yang pertama bersyukur, Allah tambah. Pengantin ya, nah itu ya. Begitu selesai, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, langsung dijawab oleh Allah. Dan doanya kan barakallah, keberkahan atas kalian. Apa berkah di situ? Tadi haram menjadi halal ya. Tadi siko emak jadi 2 emak kan. Tadi beboncengan ada fitnah, tidak lagi laki bini gitu. Nah kan hilang, berkah langsung. Sama doa sebelum berbuka, Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa la arzika abtartu. Ada begitu top buko langsung. Khotal iman rahimakumullah. Tapi terkait dengan keingkaran kita kepada, kasih tahu ini menandakan bahwa kita harus siap siaga. Khotal iman rahimakumullah, termasuk menjemput. Dan apa amalan-amalan di malam-malam akhir itu? Tidak ada mengisi. Tadi sedikit saja kita tidur,
Jangan sampai ketiduran, Lailatul Qadarnya lewat, kawan dapat kita tidak, karena kita tiduran. Karena itu zaman para sahabat itu mereka menunggu. Maka ada amalan akhir di bulan Ramadan itu sunnahnya i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Ya, dalam konteks kita ini ada yang memang sudah memprogram, pokoknya setahun ini kaget 10 hari terakhir aku nak cuti panjang, aku nak i'tikaf. Makanya rumah-rumah masjid Allah itu penuh. Ada yang sampai ke Mekah itu i'tikafnya, bagi yang punya kemampuan, karena dia sudah memprogram. Ada yang mungkin cuman aku nak ngambil sehari baik, dah apa, ngambil malam ganjil, malam 25 aku nak i'tikaf, malam 27 aku nak i'tikaf. I'tikaf itu kan berniat kepada Allah untuk berdiam diri di rumah Allah untuk mencari keridhoannya. I'tikaf. Jadi amalan terakhir Rasul itu i'tikaf. Nah, kita menyesuaikan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dalam keadaan aman, ya normal. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita untuk berhati-hati, ya menyesuaikan. Karena itu tidak di Prabu Muli tidak ada yang diumumkan i'tikaf itu. Tapi ada, saya lihat banyak masjid itu 10 orang, 3 orang, 4 orang. Karena dia ingin mencari akhir Ramadan ini. Termasuk tadi Abu Somad, tadi kami diam-diam. Izin Pak Muzi ya. Karena di Palembang itu rupanya 3 hari berturut-turut. Cuma itu tadi, sepanjang tidak menjadi kerumun. Kalau di masjid wong kerumun lah biasa ya. Maksudnya itu wong lain berdatangan rame-rame itu. Seperti Masjid Agung Palembang itu yang ceramah kan mestinya Ustadz Pulan. Jadi kawan, tiba-tiba ada Ustadz Somad. Nah itu caranya ya. Jadi karena tadi dakwah tidak boleh berhenti, tapi menghargai kondisi. Nah itulah. Makanya kemarin sampai wartawan ribut, ngapa dah ngejuk tahu ini berita seksi ini kan. Tadi jika kita sama maklum kondisi. Nah, Qatal Iman rahimakumullah. Ini sudah hampir jam 6 kurang 10 menit ya, kita cukupkan tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingin tegaskan kembali kepada kita semua bahwa kesungguhan kita dalam menghidupkan bulan Ramadan ini menjadi ukuran keimanan kita kepada Allah. Kalaulah keimanan kita meningkat di bulan Ramadan itu sungguh karena Allah sudah menyediakan bulan ini adalah bulan peningkatan keimanan. Tapi hati-hati, ending dari keimanan yang sudah terbentuk di Ramadan ini, buahnya akan kita rasakan bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Itulah ketika orang bertanya, apa tanda mabrur itu? Nah, kan susah ini orang itu yang, tapi ada indikasinya. Kalau balik haji dia rajin terus kan, sebagaimana dia lakukan di Mekah, mudah-mudahan inilah tandanya. Yang tadinya getah basah jadi getah kering, tambah nah, jadi itu ya, jadi susah kita mendefinisikannya, tapi kita berusaha. Setahu saya sebagian besar kita lihat ada perubahan positif ketika kita jalani ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya, ilmu bertambah, amal bertambah, pastikan insya Allah bekas-bekasnya itu akan selalu ada. Memang tidak sekencang bulan Ramadan, karena Ramadan ini kan bulan suci, Allah yang mensucikan, bukan kita. Persoalan umat ini tidak mau bersuci di bulan Ramadan, tidak ada kerugian bagi Allah. Yang jelas ini syahrul mutahhar, bulan yang mensucikan. Karena itu ada 3 doa malaikat yang diaminkan oleh Rasul saat khutbah. Ketika dia naik tangga yang pertama, karena zaman itu mimbar itu bertangga. Amin. Lalu melangkah lagi ke tangga yang kedua, mimbar itu mati lampu. Awalnya tanda siang ini ya, turun itu ya. Nah, amin, bukan amin ini ya. Amin ayat amin itu ya, panjang mat. Nah, tangga yang ketiga amin. Selesai dari khutbah itu ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasul, kami mendengar tadi engkau
mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa yang terjadi? Ya sahabatku, tadi datang kepadaku malaikat Jibril membisikkan kepadaku berdoanya, celaka orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka orang yang masih punya orang tua atau salah satu di antara mereka tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka orang yang namaku disebut tapi mereka tidak bersolawat kepadaku. Nah, inilah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dapat ampunan Allah, dapat pintu surga lewat berbakti kepada kedua orang tua, dapat masuk surga karena kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Salihah wa tabaraka minallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Nas'aluka ya Allah salamatan wa sihatan wa afiatan wa quwwatan wa barakatan alaina fi jama'ati Masjid Al-Falah wa majlis thalabul ilmi hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah sihhata wa salama mi yaumil. Nas'aluka ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Berikanlah kami panjang umur dalam ketaatan ya Allah. Berikanlah kami kecukupan dari kekurangan yang ada pada kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang pandai bersyukur, hamba-Mu yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam dakwah ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Kumpulkan kami nanti di surga-Mu ya Allah bersama orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Amin. Dan berkahilah hidup kami, berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah perjuangan kami ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la musafiran illa wasalta wa la aiban illa satarta wa la mautan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha yasartaha wasrah suduraha wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malana. Allahumma tawaffana al muslimin wal hidna bis salihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'as sahidin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadana al-muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa iyyahum min masa'ibad dunya wad din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya karim.